Itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pukul 1 siang dengan warna baru, pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang dengan warna baru, pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan,
tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan, misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman, Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita. Dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya, itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV, untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya.
kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah, ciptaan Tuhan, tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, tiang penopang roboh, jembatan di 4 Lawang ambruk. Harga gabah murah per Bulog didemo oleh warga. Warga kota Prabu Muli sulap jalan jadi lokasi bermain anak. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. Beragam informasi selama 1 pekan terakhir telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, tiang penyangga roboh mengakibatkan badan jembatan sepanjang 35 meter dan lebar 12 meter di Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, 4 Lawang ambruk. Peristiwa ini diduga karena kelalaian pekerja proyek yang tidak memperhitungkan derasnya arus Sungai Musi di saat musim penghujan. Peristiwa ambruknya pengerjaan jembatan ponton di Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi,
Musi Kabupaten Empat Lawang terjadi pada pukul 4 dini hari. Saat itu hujan deras mengguyur Kabupaten Empat Lawang hingga menyebabkan debit air sungai Musi meluap dan membawa material kayu serta tanah yang mengakibatkan tiang penyangga tidak mampu menahan beban badan jembatan sepanjang 35 meter dengan lebar 12 meter. Proyek pembangunan jembatan ponton sepanjang 100 meter dan lebar 12 meter ini menggunakan APBN sebesar 27 miliar melalui Kementerian PUPR RI. Dikarenakan pada tahun 2019 lalu jembatan ponton ini roboh akibat diterjang banjir bandang. Di lokasi terlihat papan pelang proyek yang tidak mencantumkan nama pihak rekanan atau perusahaan yang melakukan pengerjaan proyek jembatan. Pada saat kejadian itu airnya banjir kan deras. Nah, sekitar jam 4 fajar ada mobil besar beruntung. Nah, kami sekejut sedang tidur, kami turun ke jembatan di sekitar jam 4 fajar. Sudah itu dia memasang tracker ini di atas kayu tanah timbunan, bukan tanah asli. Ambruknya jembatan juga mengakibatkan listrik di Kecamatan Pasema Air Keruh padam selama belasan jam karena kabel jaringan listrik putus tertimpa jembatan. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Puluhan warga yang tergabung dalam Sriwijaya Corporation Watch menggeruduk kantor Bulog di Sumsel Babel pada Rabu siang. Mereka memprotes rendahnya serapan gabah petani dan anjloknya harga yang membuat para petani merugi saat panen raya saat ini. Para pendemo ini menuding adanya indikasi konspirasi dalam pengadaan gabah yang dilakukan oknum pada Perum Bulog di Sumsel Babel. Pasalnya diduga sejak 3 tahun lalu Bulog diduga tidak menyerap beras medium PSO untuk cadangan beras pemerintah dan hanya menyerap gabah melalui korporasi besar. Pola pengadaan tersebut membuat harga gabah dan beras saat panen tahun 2021 pun anjlok. Masalah di Sumatera Selatan saat ini rendahnya harga gabah di tingkat petani sekitar 3.500 sampai 3.900 per kilogramnya, jauh dari harga pokok penjualan atau HPP yang ditetapkan Bulog sekitar 5.300 per kilogram. Bahwa hari ini petani menjerit, petani menangis karena gabah dan padi mereka tidak dihargai sesuai dengan Permendag nomor 24 tahun 2020. Karena inilah menjadi tuntutan kami sehingga kami berkeyakinan bahwa ini diatur oleh koperasi besar dan ini yang menjadi mereka tertekan dan petani menjerit dan ini akan menjadi sejarah catatan buruk di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Wakil Kepala Perum Bulog di Sumsel Babel, Rahmat Sajoni Putra menegaskan semua pembelian gabah sesuai mekanisme dan aturan yang ada terkait masih rendahnya harga bisa dibicarakan dan duduk bersama. Beberapa catatan yang berkenaan konspirasi tadi tentunya harus kita buktikan, harus kita lihat apakah benar kami melakukan konspirasi dengan pengusaha-pengusaha besar. Karena dalam pembelian gabah itu tidak hanya bisa kita lakukan melalui petani, kita juga bisa melalui mitra kerja, tentunya sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Desakan dari pengunjuk rasa tadi adanya rolling jabatan di Bulog. Catatan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, produksi beras Sumsel tahun 2020 mencapai 2,8 juta ton dengan konsumsi beras sekitar 810 ribu ton, sehingga Sumatera Selatan surplus sekitar 2,07 juta ton. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri tewas hanyut di Sungai Meu saat mancing dengan temannya. Pencarian dilakukan selama 8 jam dengan menyisir tepi sungai yang sedang berarus deras. Setelah melakukan pencarian sekitar kurang lebih 8 jam, akhirnya petugas penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran dibantu warga serta anggota TNI serta polisi berhasil menemukan jenazah Aji Prastio berusia 13 tahun yang hanyut di Sungai Meu. Korban merupakan santri pondok pesantren di Kecamatan Semendo Darat Laut.
Korban ditemukan di tepi sungai dalam keadaan meninggal dunia sejauh 8 km dari titik tenggelam dan ditemukan sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Korban Aji tenggelam saat dirinya bersama temannya memancing di Sungai Meo sore kemarin sekitar pukul 4. Karena arus yang deras, korban akhirnya terbawa arus. Teman-temannya yang panik tidak berani menolong korban karena arus yang deras. Nah, yang bersangkutan memancing dengan kawan-kawannya, tapi naas terkena arus deras dan hanyut. Pukul 12.30 korban telah ditemukan masih di perairan Sungai Meo, namun telah terbawa arus sejauh 8 km dari titik lokasi awal. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sengketa lahan di Ogan Komering Ilir terus memanas. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Pemirsa, konflik sengketa lahan warga desa Tirta Mulia, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT Selatan Agromakmur Lestari masih berlanjut. Bahkan konflik agraria warga versus perusahaan perkebunan sawit tersebut sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Di Hukada 97 sudah terjadi bantuan sudah banyak, terus itu. Sejumlah aksi demonstrasi dilakukan masyarakat di kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan dan Kabupaten. Kini, konflik sengketa lahan warga desa Tirta Mulia, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT Selatan Agromakmur Lestari sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Ruri Jumar Saeb menemui ratusan warga yang memenuhi halaman kantor desa Tirta Mulia, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendengarkan langsung keluhan warga terkait konflik agraria yang masih berkepanjangan. Konflik sengketa 1.100 hektar lahan pertanian yang menjadi lahan perkebunan sawit antara warga desa Tirta Mulia, Kecamatan Air Sugihan dengan PT Selatan Agromakmur Lestari memang sudah mereda. Namun masyarakat belum menerima kembali hak atas lahan yang saat ini ditempati perusahaan perkebunan. Ruri Jumar Saeb menyampaikan konflik sengketa lahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan memverifikasi data yang diterimanya dari masyarakat terkait pengolahan lahan 1.100 hektar yang menurut masyarakat merupakan lahan perluasan lahan transmigrasi pada tahun 1982. Bahwa yang kita butuhkan adalah peta kawasannya, terus itu juga daftar CPCL yang berapa kelompok petani yang ada memang melakukan pemanfaatan lahan di situ, dan surat pernyataan berupa surat pernyataan yang memang menyatakan bahwa mereka adalah petani penggarap yang ada di lahan APL tersebut. Kalau saya sangat optimis dengan kehadirannya Bapak Ruri Jumar Saeb selaku Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, saya sangat optimis bahwa persoalan ini akan selesai. Karena menurut saya beliau kan langsung kontaknya ke Presiden, dan Presiden punya hak ya kan sebagai Presiden untuk memutuskan persoalan ini. Karena bagi kami masyarakat dan saya sebagai pendamping, kami sudah berjuang sudah cukup lama. Kepala Desa Tirta Mulia Muhaiz berharap hadirnya Ketua Tim Nawacita Presiden Republik Indonesia Ruri Jumar Saeb dapat segera menyelesaikan kemelut konflik agraria antara masyarakat dengan pihak PT SAML. Harapan kami yang pertama yaitu sangat senang, dan yang menjadi besar harapan kami permasalahan yang ada di desa Tirta Mulia ini, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan mudah segera diselesaikan. Itu yang menjadi besar harapan kami. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Kantor BPKAD Kabupaten Ogan Ilir digeladak penyidik Kejati Sumsel guna melengkapi dokumen penyidikan perkara pasca ditahannya satu tersangka FZ Oknum ASN PUPR dalam kasus dugaan korupsi proyek Jalan Cor Pelabuhan Dalam Indralaya Ogan Ilir. Mana tadi ya surat tugasnya? Mana tadi? Belum dikasih ke saya. Surat tugasnya. Oh, surat tugas. FZ salah satu oknum ASN PUPR yang bertindak sebagai PPK dan PPTK pada proyek Jalan Cor Pelabuhan Dalam Indralaya ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Kejati Sumsel. Pasca penahanan tersangka, Pemkab Ogan Ilir dikagetkan dengan kedatangan tim penyidik Kejati Sumsel ke kantor BPKAD Ogan Ilir. Kedatangan tim penyidik Kejati Sumsel didampingi Kejari Ogan Ilir membuat kaget semua pegawai yang ada di saat itu. Bahkan Kepala BPKAD Sophia sempat menolak kedatangan tim penyidik dan melarang awak media untuk mengambil gambar. Tim penyidik Sumsel langsung menggeledah kantor tersebut. Terpantau lebih kurang selama 4 jam penggeledahan tersebut berlangsung. Dengan membawa berkas dokumen, kemudian tim penyidik langsung pergi meninggalkan kantor. Untuk melengkapi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak penyidik Desa Dan kasus apa Pak? Jalan di mana? terkait kasus jalan Pelabuhan Dalam. Yang sudah ada tes FZ itu Pak? Ya betul. Ini kelanjutannya? Ya, Ada berapa berkas yang dibawa tadi Pak? Pak saya nggak hafal ya. Berkas yang sudah ditemukan Pak? Iya, Sudah ditemukan semua Pak? Alhamdulillah sudah. Berarti akan ada tersangka baru Pak?
Ya itu nanti kewenangan dari penyidik Kejahatan Wilayah. Penggeledahan kantor BPKAD diketahui masih terkait kasus dugaan korupsi Jalan Cor Pelabuhan Dalam Indralaya dengan kerugian negara mencapai 3,2 miliar rupiah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Kesehatan memberikan 100 dosis untuk wartawan yang bertugas di lingkungan Kabupaten Lahat. Vaksinasi bagi wartawan dilaksanakan pada Selasa kemarin dipusatkan di Gedung Pertemuan Pemerintah Kabupaten Lahat. Ketua PWI Lahat mengatakan seluruh wartawan diharapkan melakukan vaksinasi karena wartawan selalu di lapangan dan bertemu dengan masyarakat banyak hingga rentan tertular COVID-19. Kesempatan vaksinasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan agar tugas pokok dan fungsi sebagai wartawan terus berjalan di tengah pandemi. Selain menyelamatkan diri secara pribadi, vaksinasi ini juga bentuk kepedulian wartawan Lahat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dengan mendukung herd immunity. Alhamdulillah selama 30 menit observasi, tenang-tenang saja, ternyata memang vaksin ini aman. Aman menurut saya, tidak ada keluhan dan gangguan yang spesifik terhadap kesehatan. Jadi saya harapkan kepada teman-teman media yang sudah siap untuk divaksin, tidak ada gangguan kesehatan, silakan vaksinasi. Untuk keamanan kita, karena kita peliput, karena kita selalu berada di tengah masyarakat, kita antisipasi virus. Vaksinasi tahap kedua dengan 2.513 dosis ini akan terus dilaksanakan dan dipusatkan di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat. Jadwal vaksinasi juga sangat fleksibel sehingga diharapkan seluruh peserta yang sudah didaftarkan tidak melewatkan vaksinasi. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga Kota Prabu sulap jalanan menjadi lokasi bermain anak. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews.
Wah. Kayak Jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tengah bergembira, pasalnya mereka sedang menikmati panen buah duku. Ribuan ton buah duku Komering yang terkenal seantero Nusantara berhasil dipanen hingga tak heran kini buah duku membanjiri kabupaten ini untuk dikirim ke Pulau Jawa. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tak hanya terkenal dengan wisata alamnya, namun wilayah ini juga memiliki potensi hasil perkebunan seperti kopi, lada, termasuk buah duku. Buah duku asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat terkenal manis dan buahnya cukup besar. Tak tanggung-tanggung ribuan ton buah duku asal kabupaten ini membanjiri wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Solo hingga Surabaya. Sedangkan untuk pasaran dalam kota sekitarnya dan wilayah Sumatera masih sangat terbatas. Satu batangnya berapa kilo biasanya, Pak? Perkiraan 200 kilo. Sekarang harganya berapa, Pak? Per kilonya? Kalau per kilonya, kalau di sini dari batang ke ini ke pelanggan itu 7.000 sekilo. 7.000 ya? Cuman kalau kita borongan namanya upah pemborongnya 1.000. Itu untuk apa? Ali Imron memiliki setengah hektar lahan yang terdapat 52 batang duku dengan hasil panen 500 kg buah duku setiap batangnya. Dalam satu hari, Ali Imron mampu mengirimkan 1 ton buah duku ke Jakarta dan Surabaya dengan harga jual Rp6.000 per kilogramnya. Pengiriman buah duku tersebut diakui oleh Ali Imron sudah berlangsung sejak 2 minggu yang lalu dengan omset hingga Rp7.500.000. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Tendi Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai ramainya rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa merawat anak ketergantungan gadget membuat orang tua yang ada di Kota Prabu Mulih menjadikan jalan sebagai lokasi arena bermain edukatif seperti era tahun 80 dan 90-an. Anak-anak yang ada di RT 01 RW 06 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, asyik bermain permainan caingkling dan ular tangga yang dibuat oleh warga secara bergotong royong guna mengurangi anak dari ketergantungan gadget. Berbagai jenis permainan terdapat di setiap blok rumah warga yang diberi cat warna-warni hingga terlihat mencolok agar menarik. Selain anak dan remaja, tak jarang orang tua pun ikut bermain sambil mengenang masa muda atau masa kecilnya dulu. Menurut Lurah Gunung Ibul Fitriadi, seluruh wilayah dalam kelurahannya akan dijadikan sebagai kawasan ramah anak agar ketergantungan terhadap gadget dapat diantisipasi sejak dini. Jadi tujuan dari permainan anak-anak ini intinya untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget, ya, terhadap gadget, dan dalam rangka mendukung Kelurahan Gunung Ibul ini menjadi kelurahan layak anak. Jadi kelurahan layak anak menyangkut berbagai aspek, salah satunya tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak, kalau anak-anak itu dipenuhi dengan bermain gadget, pasti kurang bagus tumbuh kembang. Tapi kalau dengan bermain seperti kita dulu, ya insya Allah tumbuh kembangnya bagus. Sementara itu, Amora dan Dewi mengaku cukup senang dengan adanya permainan yang ada saat ini. Namun ia berharap nantinya akan ditambah lagi permainan yang bersifat edukatif. Dek, senang nggak dibikin permainan seperti ini, Dek? Senang. Kita bermain setiap hari seperti ini ya? Setiap tidak ada tugas. Kita masih main gadget enggak? Udah jarang semenjak ada mainan ini. Permainan ini dibuat dengan menggunakan dana swadaya warga dan juga bantuan dari donatur di Kelurahan Gunung Ibul dan Kota Prabu Mulih.
Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu.